rahimakumullah, perkumpulan mengingat kelahiran Rasulullah itu dalilnya banyak, Pak. Kalau kita menghubung-hubungkan dari Al-Quran bisa kita dapatkan, dari hadis-hadis Rasulullah pun kita bisa dapatkan. Sekarang kita kumpul seperti ini, maaf, apakah ada kemaksiatan kita lampahkan di sini? Tidak, tidak ada. Yang ada semuanya taat kepada Allah. Dari kita duduk di sini tempat, kalau kita mau kupas berapa kebaikan kita dapatkan di sini. Mulai kita iktikaf, mensyiarkan Islam, memakmurkan masjid, silaturahim, bersolawat kepada baginda Rasulullah, menyebut nama Allah, mendengarkan tilawat Al-Quran, dan saat ini kita pun taklim, semuanya indah, semuanya berkah. Tidak ada satu yang menempel, yang menyimpang ataupun keluar dari ajaran Islam. Termasuk tadi dikatakan adanya sajian, snack, bantuan dari Pak Camat, bantuan dari ikhwan kita ini dan itu. Semua ini pun tidak keluar dari sunnah Rasulullah. Id'amut ta'am, memberikan makan buat tamu adalah sunnah Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan termasuk kesempurnaan iman kita kepada tamu adalah memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakhtarib dhaifahu. Kita dibikin nyaman, dibikin tenang, dibikin nikmat duduk di tempat, diberikan makanan dan minuman, yang mana adalah satu bentuk memuliakan tamu, dan ini sunnah Rasulullah. Bapak hadirin rahimakumullah, bicara tentang mengingat kelahiran Rasulullah. Bapak ikhwan rahimakumullah, sampaikan kepada mereka itu. Ini kita sampaikan mereka ini muslim, Pak. Muslim dan mengaku diri mereka yang paling muslim. Memang kita tidak mengatakan, Bapak hadirin rahimakumullah, orang yang tidak melakukan maulid Nabi atau tidak senang duduk di majlis maulid Nabi itu tidak cinta Nabi. Kita tidak mengatakan demikian. Tapi pastikan orang yang senang melakukan maulid Nabi, senang duduk di majlis maulid Nabi, pastikan kalau mereka itu cinta kepada Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berpuasa hari itu, hari Senin, di kota Madinah, sahabat menyaksikan Nabi berpuasa di hari Senin. Mereka bertanya, dengan alasan apa, sebab apa ya Rasulullah engkau memilih hari Senin untuk berpuasa? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, aku berpuasa di yaumul Isnin karena yaumul Isnin yaum wulidtu fihi wa unzila alayya. Hadis sahih. Rasul menjawab, kata Rasul, aku berpuasa ibu, kata Rasulullah, di hari Senin ini karena hari Senin adalah hari kelahiranku dan aku mendapatkan wahyu di hari Senin, kata Rasulullah. Ini Nabi ajarkan untuk melihat momen yang besar yang ada pada dirinya. Walaupun Rasulullah melakukan dalam bentuk puasa, tapi kita ambil di situ adalah poin Rasul mengingat tentang kelahirannya. Rasul mengingat momen lain tentang beliau menerima wahyu. Dalam hadis lain Nabi ketika menyebutkan tentang fadail keagungan yaumul Jum'ah, hari Jumat, Rasul mengatakan yaumul Jum'ah yaum wulida yaum khuliqa Adam. Yaumul Jum'ah yaum khuliqa Adam alaihi salam. Nabi menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang yang kita mungkin tidak tahu. Kapan Nabi Allah menciptakan? Rasul mengatakan hari Jumat itu adalah hari Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam saja kita disuruh tahu oleh Rasulullah apa yang untuk beliau Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul man naqussu 'alaika min anba'i rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu hadirin, sesungguhnya dari sekian banyak cerita tentang Nabi dan Rasul yang telah kami sampaikan lewat wahyu di dalam Al-Quran, itu tidak lain dan tidak bukan wahyu Muhammad untuk memantapkan hatimu. Allah memberikan cerita tentang Nabi. Boleh kisah Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Hud, Nabi Saleh, sampai cerita Nabi Isa. Semua diceritakan di dalam Al-Quran, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka menyebarkan ajaran Islam, bagaimana mereka menghadapi bermacam-macam cobaan, dan bagaimana Allah mengadab kaum mereka. Untuk apa Allah menceritakan ini, ikhwan? Untuk memantapkan hati wahai Muhammad. Nah sekarang Bapak hadirin rahimakumullah, kita semua tahu, dan ini bukan berlebihan, bukan melebihkan,
kalau Rasulullah Nabi Muhammad yang malam hari ini kita kumpul karenanya adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling utama, Nabi yang paling the best of the best, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling kuat iman dari semua makhluk Allah, dari semua nabi-nabi Allah dan Rasul. Beliau Nabi kita Nabi Muhammad yang alhamdulillah kita dijadikan umatnya. Nah, kalau Rasulullah saja Allah ceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi sebelum beliau untuk memantapkan keimanan beliau, bagaimana kabar dengan kita yang lemah iman ini, Pak? Walaupun kita sangat butuh majelis seperti ini. Kemarin kita tunggu dari Bapak sampai kita Bapak Ketua Majelis Masjid Bagus Salam kemarin mengadakan maulid, kata beliau. Habib Faris teman kita di Indonesia, alhamdulillah. Apa yang dia lakukan? Tentu bercerita tentang Rasulullah, tentang perjuangan Islam, bercerita memberi kita yang nasihat dan meyakinkan kita tentang keagungan Rasulullah. Kalau Rasulullah saja butuh untuk mendengar cerita-cerita seperti ini tentang perjuangan Nabi-Nabi sebelum beliau, pengorbanan Nabi-Nabi sebelum beliau untuk memantapkan imannya, bagaimana kita yang begitu lemah iman kita. Maka kita butuh seperti ini, ikhwan. Karena kalau kita cuma berharap, maaf Bapak, untuk apalagi orang yang tidak pernah duduk di majelis, cuma mengharapkan lewat mimbar Jumat dapat ilmu agama, itu pun kalau datangnya cepat. Kayak sekarang begitu saling mulut Pak ya, 12 kurang 10. Jangan nanti kita masih nyantai di rumah, contoh khutbah kedua baru nyampe. Ini kesian orang-orang ada yang tidak pernah dengan ceramah kecuali hari Jumat. Itu pun kalau nasibnya bagus datang cepat. Nah, dengan ada majelis seperti ini, ada momen seperti ini, kita akan saling berbagi cerita tentang Rasulullah. Ma'asyarakat rahimahullah. Lalu mereka mengatakan, tapi itu nggak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Kumpul-kumpul mereka maulid, maaf, kalau kita mau bilang dia bodoh, mungkin dia nggak senang Pak. Tapi lalu ternyata mereka itu bodoh. Mereka cuma bermodalkan satu hadis Nabi. Segala perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah lalu diada-adakan itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Itulah satu-satunya hadis yang selalu diputar-putar oleh mereka. Segala perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah, dan semua yang bid'ah itu menyesatkan dan menyesatkan itu masuk neraka. Maka sampaikan kepada mereka, kau juga ahli bid'ah, kau juga bakal masuk neraka kalau pakai dalil yang kau pakai. Tapi kami memandang bid'ah itu tidak hanya satu. Hadis-hadis Rasulullah lain banyak menjelaskan bid'ah itu ada yang baik, bid'ah itu ada bid'atul hasanah. Nah, di situ memang ada bid'ah dhalalah. Kalau kita bicara tentang bid'ah Bapak, mungkin pembahasan malam tentang bid'ah saja mungkin sampai jam 10-11 belum tentu selesai. Jadi kita bicara tentang maulid Rasul. Kalau bicara tentang kumpul seperti ini, yakinkan Bapak sudah pernah terjadi berulang-ulang yang seperti kita lakukan. Kumpul membahas tentang Rasulullah. Kapan terjadi? Dari zaman Rasulullah masih hidup, sahabat sudah sering kumpul. Mereka bercerita tentang bagaimana kehidupan mereka bersama Rasulullah. Bagaimana kehidupan Rasulullah di Masjid Muhajirin. Sekarang saya mau tanya Bapak, kira-kira Ansor itu Pak tahu tentang cerita-cerita kejadian di Mekah selama 13 tahun Rasulullah dari siapa kira-kira? Apa Nabi ngumpulin lalu Nabi cerita dulu saya tahun pertama begini, tahun kedua begini, tahun ketiga begini? Ya tidak. Mereka Ansor duduk dengan Muhajirin. Mereka bercerita bagaimana Rasulullah waktu di Mekah dulu. Ceritakan kepada kami, kabarkan kepada kami. Lalu mereka menceritakan. Ada yang mampu menceritakan dari masa kecil Rasulullah. Ada yang seumur atau lebih tua dari Rasulullah, mereka bahkan mampu menceritakan bagaimana keindahan, kehebatan kejadian yang terjadi saat kelahiran Rasulullah. Tidak semua cerita yang sampai kepada Muhajirin langsung dari lisan Rasulullah, tapi dari lisan para sahabat. Artinya di situ sudah sering terjadi perkumpulan sahabat Muhajirin kumpul bareng dengan Ansar. Mereka bercerita tentang kehidupan Rasulullah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita mengenal sosok agung Abi Hurairah misalnya, atau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha misalnya. Ini dua, satu dan laki-laki istri Rasulullah, sahabat dekat Nabi ini termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Nah, di antara diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kejadian-kejadian yang terjadi di
masa Rasulullah di Mekah. Sedangkan Abu Hurairah itu sendiri baru masuk Islam kurang lebih 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. Dari mana Abu Hurairah dapat ilmu tentang Nabi? Dari mana Abu Hurairah tahu cerita tentang Rasulullah kehidupan di Mekah? Dari mana Sayyidatina Aisyah waktu itu masih kecil, ketika hijrah umurnya baru 9 tahun, tentang cerita kehidupan Rasulullah di Gua Hira, menerima wahyu dan seterusnya. Kecuali ikhwani itu didapatkan lewat duduknya mereka sahabat Muhajirin dengan Ansar membahas tentang kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah waktu di Mekah. Lalu diperkuat lagi kejadian seperti ini terjadi pada dekade mereka para tabi'in. Tabi'in gak ketemu Nabi. Lalu bagaimana orang-orang tabi'in bisa mengenal Rasulullah? Kecuali dengan mereka pasti duduk dengan para sahabat Nabi. Pasti mereka cerita tentang bagaimana tentang kehidupan Nabi. Artinya persis yang kita lakukan malam ini pernah berulang-ulang kali, bahkan mungkin setiap hari terjadi di kehidupan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ikhwan rahimani rahimakumullah, mengenang kehidupan baginda Rasulullah adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, Pak, untuk menanamkan kecintaan lebih kita kepada beliau Rasulullah. Mudah-mudahan Allah izinkan saya bisa membantu Bapak dan diri saya sendiri untuk lebih mengagumi Rasulullah pada malam hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, bukan melebihkan Nabi Muhammad kita malam hari ini dibandingkan Nabi yang lain. Kalau mau dibanding-bandingkan, tentu levelan Rasulullah ini nggak bisa dibandingkan dengan manusia biasa, apalagi maaf orang non-muslim. Kalau orang non-muslim dalam kacamata syariat Islam, ya, kita bicara dengan kacamata Islam, saya bicara pun dengan bapak-bapak yang muslim. Seburuk-buruk orang muslim itu jauh lebih mulia di mata Allah ketimbang sebaik-baiknya orang kafir. Saudara Nabi Muhammad, Allah menciptakan alam ini dari semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam, ibu bapak, sampai lahirnya baginda Rasulullah, sampai datang setelah kehidupan Rasulullah, sampai hari ini ila yaumil kiamah, dengan jumlah manusia yang tak terhingga, mungkin miliaran. Sekarang aja sekian miliar, kalau mundur mungkin sudah ratusan miliar barangkali jumlah manusia. Dari sekian banyak manusia ini, maka Allah pilih manusia-manusia super, manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia yang dimuliakan Allah lebih dari yang lainnya. Siapa mereka? Itulah mereka para nabi-nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul itu banyak, Pak, sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah. Jumlah nabi itu kurang lebih 124.000 jumlah mereka, dan rasul itu tidak kurang dari 313 rasul yang pernah diutus Allah ke muka bumi. Inilah manusia yang paling super, paling hebat yang pernah Allah hidupkan di atas muka bumi. Dari 313 nabi dan rasul, 124.000 nabi tersebut, Allah pilih lagi yang terhebat di antara mereka. Itulah yang kita wajib mengenalnya, Pak. 25 nabi dan rasul yang disebutkan cerita mereka, nama mereka di dalam Al-Quran. Ini 25 nabi dan rasul lebih hebat dari semua nabi-nabi yang lain. Kalau dari 25 nabi dan rasul ini, Pak, hadirin hadirat, Allah pilih yang lebih super lagi, the best of the best of the best, super, lebih super, nomor paling unggulan dari semua yang unggul. Siapa mereka, Pak? Nabi Ulul Azmi, 5 orang yang terhebat nabi, yang tidak pernah dicapai oleh nabi-nabi yang lain. Kedudukan mereka dapatkan di sisi Allah. Inilah manusia yang terhebat di sepanjang zakat, di sepanjang zaman, di alam semesta yang Allah ciptakan. Lalu dari 5 ini, Pak, Allah pilih lagi yang terbaik di antara mereka, yang termulia dari mereka semua. Siapa beliau, Pak? Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad, lebih mulia dari semua Nabi dan Rasul. Nabi Sulaiman yang bisa terbang di atas langit, mengendarai angin, dia bisa berjalan.
Nabi Daud yang bisa melemahkan, melembutkan besi, Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api, Nabi Musa yang bisa membelah lautan, Nabi Yusuf yang bisa memperdaya kecakapannya di mata-mata perempuan. Semua nabi-nabi apapun mereka, sehebat apapun, termasuk Musa alaihissalam, mereka semua di bawah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang Pak, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhar. Nabi Allah Adam alaihissalam, kata Rasulullah, dan semua nabi yang datang setelahnya sampai datang Nabi Allah Isa, semua mereka berada di belakangku dan aku tidak sombong, kata Rasulullah. Mereka semua ikut benderaku pada hari kiamat, kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Teringat kita peristiwa Isra Mi'raj, Pak, bukti yang nyata Allah menunjukkan kepada alam semesta, kepada semua nabi dan rasul, kepada semua malaikat Allah, kepada semua makhluk Allah yang ada di bumi, antara bumi dan langit, dan di langit tujuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, tentang siapa makhluk yang paling hebat di mata Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling dirindukan oleh Allah, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Ingat peristiwa Baitul Maqdis, Pak. Kita terus berdoa, mudah-mudahan Palestina bisa direbut oleh umat Islam, merasakan kenikmatan, ketenangan, kenyamanan insyaallah, dan semua umat Islam pun insyaallah diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kita peristiwa Isra Mi'raj, Pak, bagaimana di saat Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Di situ masjid Palestina Baitul Maqdis, Allah kumpulkan semua nabi dan rasul, jumlah yang tak terhingga dari anbiya Allah dan malaikat kumpul di situ menunggu kedatangan beliau, sosok agung Nabi Muhammad, nabi paling bontot, nabi paling akhir, Pak. Singkat cerita bagaimana kejadian di saat sudah datang berkumpul, lalu Allah perintahkan kepada Jibril untuk memerintahkan semua nabi-nabi itu untuk melakukan sholat di Masjidil Aqsa. Siapa imam mereka, Pak? Siapa imam mereka, Pak, ketika sholat? Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad. Bukan Nabi Allah Adam sebagai Abul Bashar, bukan Nabi Ibrahim pendiri Ka'bah atau Ismail, bukan Musa kalimullah, bukan Isa ruhullah, tapi menjadi imam, Nabi yang datang paling akhir, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, itulah sosok agung yang malam hari ini kita bangga-banggakan, yang kita berharap mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, mendapatkan kedekatan kepada baginda Rasulullah, dan kita dikenal oleh beliau Rasulullah SAW. Bapak hadirin rahimani rahimakumullah, Rasulullah SAW telah memiliki bermacam-macam kemuliaan yang Allah berikan dari sebelum beliau lahir sampai beliau lahir, sampai beliau diangkat menjadi nabi, sampai beliau wafat, bakal sampai detik ini beliau terus mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan telah Allah tampakkan pada diri Rasulullah dari semenjak kecil, Pak. Ibu, mungkin ibu-ibu rata-rata pengalaman mengandung anak. Kalau normalnya manusia, ibu, mengandung itu semakin bulan naik semakin berat, semakin naik bulan semakin berat, semakin susah. Tapi itu subhanallah tidak terjadi pada diri Rasulullah. Ibunda Rasulullah mengandung baginda Nabi Muhammad, semakin bulan semakin ringan, semakin bulan semakin ringan, tidak merasakan berat apapun. Disinilah kata ulama, Nabi Muhammad dari semenjak di perut tidak pernah menyusahkan ibunya. Saudara Nabi Muhammad, beliau pun terlahirkan dalam keadaan ini bukan melebihkan, tapi hakikat kenyataan yang disampaikan sendiri oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Beliau terlahirkan dalam keadaan sujud, Bapak, maktunan, maktu as-surah, sudah terkhitan dan tali pusarnya pun telah rapi diputus. Saudara Nabi Muhammad, ketika beliau terlahirkan, alam ini semua bersuka cita. Bahkan dalam semua kitab kita mulai dikatakan di situ, wa kullu dabbatin, semua dabbah, semua binatang, semua hewan, Bapak dan Rasulullah, mereka semua berucap sukacita atas kelahiran baginda Rasulullah. Bahkan manusia pun bergembira saat itu, malaikat Allah pun bergembira. Semua mereka menunggu menanti kegembiraan atas kelahiran Rasulullah.
Nah, malam ini, kemarin dan besok kita terus bergembira atas kelahiran Rasulullah. Yakinkan ibu bapak kegembiraan kita hari ini dengan datangnya kita berpakaian rapi, kita menampakkan kegembiraan. Sahibul bait masjidul hadirin bersusah payah bagaimana cara untuk memuliakan kita sebagai tamu Rasulullah. Gembira kita, mereka gembira melihat bapak-bapak datang, melihat kita kumpul bareng, gembira. Wallah, Rasulullah lebih gembira lagi. Nah, apakah ada keuntungan gembiranya kita atas kelahiran Rasulullah? Pasti. Satu hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih. Mungkin hadis ini pernah kita dengar, Pak. Dari riwayat Imam Abi Hurairah, dari riwayat dari Sayyidina Abbas, paman Rasulullah. Dikeluarkan hadis ini dalam hadis yang sahih oleh Imam Bukhari. Diceritakan tentang Sayyidina Abbas radhiyallahu an, paman Rasulullah. Ini paman Rasulullah luar biasa, Pak. Umurnya enggak jauh beda dengan Nabi sebetulnya. Dia termasuk anak Abdul Muthalib yang masih muda, umurnya masih beda-beda Nabi, mungkin nggak nyampe 10 tahun. Yang menyaksikan bagaimana kemuliaan Rasulullah. Beliau pernah mengatakan, wahai Muhammad, beliau cerita kepada Rasulullah, kau waktu itu masih bayi yang mungil. Aku sudah tumbuh dewasa menuju kepada kedewasaan. Aku mampir ke rumah ibumu. Malam itu malam bulan purnama seperti malam ini, Pak. Bulan terang. Jendela rumahmu terbuka. Lalu aku izin kepada ibumu untuk masuk ke dalam rumah. Aku masuk ke dalam dan aku saksikan engkau sedang berbaring. Jendela depan rumahmu terbuka dan aku saksikan tanganmu bergerak-gerak seperti ini. Aku bingung apa yang kau lakukan dengan menggerakkan tangan. Ternyata demi Allah, kata Abbas, Pak, engkau menggerakkan jemarimu, bulan pun bergerak dengan menggerakkan jemarimu. Saudara Nabi Muhammad. Ini yang disaksikan Abbas ketika Rasulullah masih bayi. Nah, Abbas radhiyallahu an itu saudara Abdullah, ayah Rasulullah. Di antara saudara ayah Rasulullah juga kita mengenal Abu Lahab. Ini Abu Lahab, ya, benar Allah sudah menentukan dia tidak mendapatkan keimanan. Abu Lahab kita kenal paman Nabi, tapi begitu hebat memusuhi Rasulullah. Bahkan dengan nas Al-Quran Allah menyatakan kalau dia adalah letaknya di nerakanya Allah, meninggal dalam kekafiran, bahkan istrinya pun ikut juga terjerumus dalam kekufuran dan nerakanya Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini orang yang jelas-jelas meninggal dalam kufur, masuk neraka. Dia memusuhi Nabi luar biasa, walaupun Rasul adalah keponakannya. Ada cerita apa tentang Abi Lahab? Imam Bukhari bercerita kepada kita, Pak, tentang mimpi Sayyidina Abbas, paman Rasulullah. Paman Rasulullah Sayyidina Abbas bermimpi setelah meninggal. Kalau mati nggak apa-apa, Pak, kalau orang kafir ya. Meninggalnya itu Abi Lahab. Abi Lahab meninggal dunia, mati. Abbas bermimpi. Abbas bertemu dengan Abi Lahab dan bertanya, melihat Abi Lahab dalam keadaan begitu mengerikan, begitu mengenaskan. Abbas bertanya, ma fa'alallah bika ya Abi Lahab? Apa yang kau dapatkan dari Allah, wahai Abi Lahab? Bapak Abi Lahab, bapak hadirin ibu-ibu mengatakan, aku sepanjang semenjak aku di dalam kubur, aku mendapatkan azab dari Allah. Aku disiksa dengan segala macam bentuk siksaan di alam kubur karena aku memusuhi Muhammad, karena aku tidak mengikuti Muhammad. Aku disiksa setiap hari, aku mendapatkan bermacam-macam siksaan. Tapi kata Abi Lahab, aku mendapatkan satu kelebihan. Aku diringankan Allah dari azab setiap hari Senin dengan aku mampu mengecup air yang segar dari jemariku yang menghilangkan rasa pedih, rasa sakit azab dari Allah. Abbas bingung, Pak. Sekali lagi maaf, ini bukan cerita, ini hadis Rasulullah, nasnya sahih riwayat Imam Bukhari. Lalu Abbas bertanya, gimana itu? Dengan apa kau dapatkan itu? Karena Abbas tahu benar dari apa yang disampaikan Rasulullah, orang-orang fasik saja, muslim, fasik, pendosa, kalau nggak tobat disiksa di hadap Allah. Apalagi Abbas menyaksikan Abi Lahab, orang paling depan memusuhi Rasulullah, meninggal dengan kekafiran, ayat-ayat Allah turun untuknya. Maka Abbas bertanya, dengan apa kau dapatkan itu? Maka dalam mimpi itu Abbas mendapat cerita dari Abi Lahab. Abi Lahab mengatakan, ketika mendekati kelahiran Muhammad, aku dan engkau sama sebagai paman Muhammad.
menanti-nantikan kelahiran Muhammad dari perut Aminah. Aku berharap Muhammad Aminah melahirkan putra Abdullah dengan selamat, dan aku berharap yang lahir itu adalah seorang laki-laki. Maka aku kirimkan seorang hamba sahaya milikku, Suwaibah al-Aslamiyah, untuk menantikan kelahiran dan mengabarkan tentang kabar kepadaku, mudah-mudahan mendatangkan kabar gembira. Maka si pembantu atau hamba saya itu pergi ke rumah Aminah. Dia menanti kelahiran, sampailah singkat cerita terlahirlah Aminah melahirkan Rasulullah, seorang bayi yang begitu indahnya, begitu cakapnya, begitu sempurnanya. Tidak ada yang lebih sempurna dari Rasulullah Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu Suwaibah pulang menghadap aku dan menyampaikan kabar gembira tentang Aminah telah melahirkan putra Abdullah, seorang bayi laki-laki. Maka aku gembira dengan kelahiran Muhammad, dan ku apresiasikan, aku tampakkan, wujudkan kegembiraan itu dengan ku merdekakan Suwaibah saat itu juga dari penghambaan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kata Abilah apa? Dikarenakan kegembiraan aku pada hari itulah, dikarenakan aku gembira membebaskan Suwaibah daripada perbudakan, Allah meringankan azab untukku setiap hari Senin dengan mampu mengecup air yang segar dari jemari sehingga aku tidak merasakan azab Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengingatkan kita tentang cerita ini Pak. Kalau itu orang yang jelas-jelas matinya kafir, dengan nas Al-Quran dia di neraka, pernah satu kali gembira tentang kelahiran Rasulullah, mendapatkan keringanan azab dari Allah. Bagaimana dengan mukmin muslim yang hari mereka masrur, gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakin kita, gembiranya kita dengan maulid Rasulullah, dengan apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, maka insya Allah akan menguntungkan kita. Kalau itu orang kafir yang jelas memusuhi Rasulullah, yang jelas-jelas mati dalam kekafiran, dengan nas Al-Quran menjelaskan kalau dia diadab oleh Allah masih mendapatkan keringanan adab karena pernah gembira dengan kelahiran Rasulullah, bagaimana dengan kita semua yang malam hari ini bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah? Bu bapak hadirin rahimani rahimakumullah, akhlak Rasulullah luar biasa, budi pekerti Rasulullah luar biasa. Siapa yang mendidik akhlak Rasul sehingga indah sampai Allah memujinya, maka ulama-ulama pengarang kitab Maulid mengatakan kami nyerah, kami tidak bakal sanggup memuji Rasulullah. Kenapa? Kesempurnaannya di atas apa yang kami mampu ungkapkan. Dan cukuplah Allah telah memuji Rasulullah dengan mengatakan wa innaka la'ala, sungguh engkau wahai Muhammad. Yang mengucapkan ini siapa Pak? Pencipta beliau Rasulullah, Allah yang langsung memuji Nabi Muhammad. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berbudi pekerti yang sangat luhur, khuluqun azim, yang sangat hebat. Yang menyebutkan itu siapa? Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Bu bapak rahimani rahimakumullah, dimanapun di situ ada Rasulullah akan pasti mendatangkan keberkahan. Bapak kalau boleh, seandainya Pak kita mau mengecek atau meneliti yang mana yang akan lebih berkah di antara anak kita, misal Bapak perintahkan satu di antara mereka, kalau kita punya anak tiga misal, satu suruh banyak-banyak sholawat misal, yang dua nggak usah disuruh banyak sholawat, maka buktikan dan pastikan yang satu kita suruh banyak sholawat akan nampak kebaikan-kebaikan dan keberkahan pada dirinya. Kenapa? Karena Rasulullah selalu terucap oleh lisannya, karena Rasulullah selalu berada bersamanya. Atau kita pilih satu dari anak kita untuk kita berikan bermacam-macam sunnah Rasulullah dan suruh dia untuk mempraktekkan dalam kehidupannya, maka pastikan ini anak yang menjalankan sunnah Nabi akan jauh mendatangkan keberkahan untuk kita. Keteduhan, kenikmatan, kebaikan akan muncul dari dirinya, bahkan yang di luar perkiraan kita. Begitupun kalau kita mungkin pilih satu di antara anak kita untuk suruh dia sering-sering membaca dan menceritakan tentang cerita Rasulullah. Dengan tiga cara ini berarti Rasulullah ada bersama kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sedikit kita buka cerita masa kecil Rasulullah. Kita mengenal Abu Thalib, paman Nabi. Kita mengenal juga Abdul Muttalib.
Abdul Muthalib kakek Rasulullah itu sudah banyak tahu tentang kemuliaan Nabi SAW dari rohib-rohib yang dia kenal, pendeta-pendeta yang memegang Injil, Taurat, Zabur. Telah banyak menyampaikan kepada Abi Thalib bahwa akan muncul dari keturunannya, dari putra Abdullah, Nabi penutup semua Nabi. Maka Abdul Muthalib pun memberikan penghormatan yang lebih kepada Rasulullah, terlebih karena Rasul juga lahir dalam keadaan yatim. Singkat cerita Abu Bapak rahimahullah, itu Abdul Muthalib kakek Nabi di zaman itu bagaikan seorang, mungkin levelan kalau kita bilang wali kota atau gubernur lah di Mekah. Segala urusan kembali kepada beliau, segala keputusan dengan keputusan beliau. Kebaikan yang muncul di Mekah itu menjadi suatu keberkahan beliau, dan keburukan muncul tanggung jawab beliau. Pada tahun itu terjadi ini pun dengan hadis yang sahih. Ya, nanti ini diulangi lagi oleh Sayyidina Umar kejadian seperti ini. Waktu itu musim pancekelik, ibu, gersang panjang, tak turun hujan sampai rumput tak ada yang hijau, sumur kering, banyak ternak-ternak milik mereka mati dalam kehausan dan kelaparan. Bahkan orang-orang pun bergantian wafat dikarenakan keadaan yang sangat ekstrim. Mereka kebingungan. Lalu mereka datang kepada Abdul Muthalib mengeluh, bagaimana yang kau akan lakukan wahai Abdul Muthalib? Keadaan sudah seperti ini, kering di mana-mana. Orang tidak dapat hujan, tidak ada air, sumur pun kering, mata air pun tidak memunculkan air. Maka Abdul Muthalib kakek Nabi yang merasa bertanggung jawab mengatakan, sabarlah kalian sejenak, aku akan datang menghadap Allah. Ingat, kakek Nabi, ayah Nabi, kakek buyut Nabi, sampai ke Nabi Adam, tidak ada satu pun yang kufur kepada Allah. Mereka semua ahli tauhid yang beriman kepada Allah, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dan tidaklah engkau berpindah kecuali dari orang-orang yang sujud kepada Allah. Orang Mekah tahu Pak, Ka'bah Baitullah, rumah Allah, mereka menyembah Allah. Cuma yang muncul setelah itu sebagian mereka mensekutukan Allah dengan menyembah berhala. Nah, Abdul Muthalib ketika beliau mendapatkan permintaan dari masyarakat untuk berusaha mendatangkan hujan, saat beliau sedang duduk, tiba-tiba beliau melihat Rasulullah melintas. Saat itu masih kecil Pak. Maka melihat Rasulullah langsung insyarah sadruh, lapang hatinya, gembira beliau. Hada walad mubarak, ini anak yang akan mendatangkan keberkahan, kata beliau. Maka beliau langsung gendong Rasulullah yang masih kecil Pak. Beliau datang ke Ka'bah Baitullah dan beliau mengetuk pintu Allah di depan Ka'bah, bermunajat, bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Thalib mengadu kepada Allah tentang kesusahan umat, kesusahan orang-orang yang hidup di zamannya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbal Ka'bah, wahai Allah Tuhan pemilik Ka'bah ini, atawassalu ilaika bihadzal gulam, sungguh aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan ini anak kecil ini. Turunkanlah rahmatmu, turunkanlah hujan kepada kami. Maka dengan izin Allah Pak, saat itu disaksikan oleh putra-putra Abdul Muthalib, disaksikan warga masyarakat kota Mekah. Dengan izin Allah saat itu hujan pun turun, awan berkumpul dan turun hujan sederas-derasnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pun nanti diikuti oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau menjadi khalifah, Rasul sudah wafat. Beliau mengalami masa pancekelik yang luar biasa. Orang pun datang kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar teringat dengan apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, membawa Nabi Muhammad ke hadapan Allah di pintu Ka'bah, bertawassul dengan baginda Rasulullah. Maka Sayyidina Umar pun melakukan Pak, bertawassul dengan mengambil seorang daripada keluarga dekat Rasulullah yang masih ada, yaitu Sayyidina Abbas, paman Rasulullah. Ia datang menghadap Ka'bah, menghadap Allah, bertawassul, ya Allah, kalau dulu Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad bertawassul kepadamu, memohon bantuanmu hujan, maka hari ini kami datang membawa paman Rasulullah, memohon keberkahan dari keluarga Rasulullah. Ini paman Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah, turunkanlah hujan darimu ya Allah. Maka dengan izin Allah, Bapak Ibu hadirin, awan pun berkumpul dan turun hujan saat itu. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah, berkah kalau ada Rasulullah. Ketika Rasulullah masih kecil, setelah wafat abahnya, beliau lahir dalam keadaan yatim, diasuh oleh ibunya kurang lebih 6 tahun, diasuh, sempat juga diasuh beberapa tahun di tangan Halimatus Sa'diyah. Lalu paman Rasulullah pun, lalu ibunda Rasulullah wafat,
Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kurang lebih 2 tahun kakek Rasulullah meninggal, maka diasuh oleh paman beliau Abi Thalib, ayah daripada Imam Ali bin Abi Thalib, ayah daripada Imam Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar. Dengan cerita Bapak, Abi Thalib ini miskin, punya anak banyak. Dia setiap hari ibu kalau memberikan makanan kepada anaknya selalu pas-pasan atau bahkan nggak pernah mengenyangkan. Karena memang hidupnya susah, punya anak banyak. Ketika dia dititipkan oleh kakek Rasulullah, yaitu abahnya Abdul Muttalib sebelum wafat, berwasiat kepada Abi Thalib, ya Aba Thalib, kalau aku sudah wafat maka aku titipkan Muhammad kepadamu, jaga dia baik-baik, kata kepada kakek Rasulullah kepada Abi Thalib. Maka ikhwan, Abi Thalib tahu tentang kemuliaan Rasulullah. Abi Thalib, maaf, kita perlu belajar sedikit adab Bapak Ibu. Tolong jangan sekali-kali mengatakan ungkapan itu Bapak Ibu Nabi dan Muslim di neraka. Nastaghfirullahaladzim. Hati-hati ucapan itu, menyakitkan hati Rasulullah. Dan kita punya dalil-dalil yang membenarkan bahwasanya ibunda Rasulullah itu di surga Allah. Adapun mengenai Abi Thalib paman Rasulullah, memang tidak ada nas yang mengatakan kalau beliau Muslim. Tapi kalau beliau mukmin bin Nabi, banyak cerita tentang itu. Ketika Abi Thalib waktu masih kecil membawa Rasulullah, ini keberkahan yang dibawa oleh Abi Thalib, Pak. Kita buka cerita di rumah beliau. Abi Thalib hari pertama menampung Rasulullah, beliau tidak menambahkan stok makanan di rumah karena memang tidak ada, Pak. Jadi katakanlah jatah roti itu ada 6 buat anaknya yang 6, datang Nabi Muhammad, roti tetap 6 potong, nggak nambah. Masak Abi Thalib untuk makan anaknya. Selesai masakan, sistem makannya ya Masya Allah, dikumpulkan anak-anaknya, ditaruh itu tos atau nampan, makanan itu disitulah. Lalu anaknya bilang, Abi Thalib makan, maka mereka pun makan. 45, Pak. Siapa yang cepat dia datang. Selesai nampan, selesai, habis, semua mereka akan berkata dalam bahasa kita, Pak, masih lapar, Pak. Adakah tambahan makanan buat kami? Abi Thalib setiap hari menjawab, tidak ada lagi makanan, itulah yang bisa aku berikan pada kalian. Sampai datang Rasulullah ikut gabung. Rasulullah ikut gabung. Ya, secara hitungan matematika, kalau jatah 6 orang namanya kurang, tambah 1 7, kira-kira lebih kurang lagi. Ini Rasulullah datang. Abi Thalib cinta luar biasa dengan Rasulullah, melebihi cintanya kepada putra-putranya. Sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama Rasulullah gabung, Abi Thalib bingung, gimana aku bisa menambahkan makanan? Aku tidak ada yang bisa aku tambahkan. Sementara selama ini dengan jatah yang kuberikan kepada anakku, anakku selalu mengeluh mereka kurang dari makanan. Dan sekarang Muhammad ikut bersama anakku makan. Apa yang akan terjadi dengan anakku? Tapi lain Abi Thalib berpikir, sudahlah, Muhammad pasti membawa berkah. Muhammad pasti membawa berkah. Karena beliau nanti sudah menyaksikan banyak kejadian itu. Akhirnya, Pak, datanglah masakan. Abu Thalib masak dengan porsi yang biasa. Anaknya kumpul, Rasulullah pun dipanggil duduk. Rasulullah malu, Pak. Dari kecil beliau sudah punya akhlak yang luar biasa. Sifat pemalu itu menonjol sangat pada diri Rasulullah. Ketika dipanggil Abu Thalib, makan wahai Muhammad, dekat kepada anakku. Biarlah mereka makan dulu, Abah, paman katanya. Biar aku nanti setelah makan. Oh tidak Muhammad, kau tak bakal dapat bagian. Kau harus duduk bareng makan mereka. Dan maafkan aku tidak mampu memberikan makanan khusus untukmu. Maka akhirnya Rasulullah duduk bareng, Pak. Begitu sudah duduk bikin lingkaran, katakanlah begitu, Abi Thalib itu membawa makanan, meletakkan makanan itu. Nah sekarang kalian makanlah, aku mau keluar sebentar, kata Abi Thalib. Abi Thalib keluar, makanan yang diletakkan, mereka semua berebut makan. Rasulullah tadi pengen ngambil makan, narik tangan, Pak, mundur dari soft. Kenapa Nabi nggak bisa rebutan? Nabi pun tahu dirinya numpang, dan beliau tahu kalau anak Abi Thalib kelaparan. Beliau lebih rela dirinya lapar. Ini Rasul masih kecil, umur baru kurang lebih 8 tahun. Mundur Nabi, cuma menyaksikan anak-anak Abi Thalib makan. Anak Abi Thalib makan papuk selesai. Teriak mereka, masih lapar aku, belum kenyang aku. Yang satu teriak begitu. Setelah mereka bubar, Rasulullah, Pak, ya manusia. Rasulullah basyarun, manusia. Ingat, la kal basyar, bukan seperti manusia biasa.
Hati-hati pula orang-orang mengatakan Nabi juga tuh bisa salah karena manusia. Sumpah mulut kau tuh, hati-hati. Ini manusia lebih hebat dari Sulaiman alaihissalam. Nabi Muhammad lebih hebat dari Nabi Allah Yusuf, lebih hebat dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Jangan sekali-kali menyamakan Rasulullah dengan siapapun. Allah sudah melebihkan Nabi Muhammad. Kok di sini ada manusia mengatakan sama? Na'udzubillah. Lalu apa yang terjadi Bu Bapak? Setelah mereka mundur, Rasul menyaksikan ada sisa-sisa Pak. Dengan jemari tangan Rasulullah, beliau mengambil sisa yang masih tersisa, yang terkumpulkan mungkin hanya seujung sendok, itu yang dimakan oleh Rasulullah. Karena kondisi Rasul tidak makan Pak, maka akhirnya nampak pada diri beliau itu lemas. Pulang Abi Thalib mendekati waktu siang, melihat Rasulullah dalam keadaan pucat, lemas. Beliau bertanya, Muhammad ma'asabak, ada apa dengan dirimu, kau sakit? Tidak paman, aku sehat. Tetapi kenapa engkau dalam keadaan seperti ini? Lalu Abi Thalib nyambung, ini jangan-jangan tidak dapat makan. Kau tadi ikut makan bersama anakku? Rasulullah jawab jujur, ikut wahai paman. Yang memang ikut paling akhir, sisa seujung sendok. Tapi nggak bohong. Dan Nabi tidak pernah bohong dari semenjak dilahirkan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibrahim curiga. Akhirnya pas datang waktu makan siang, dibikin lagi makanan dengan porsi yang sama. Hari itu Abi Thalib pengen lihat apa benar kejadiannya bagaimana. Beliau letakkan makanan, dipanggil mereka, dipanggil pula Rasulullah untuk duduk bareng. Ketika itu Abi Thalib saya bilang, Abah mau keluar sebentar, kalian makan. Ingat Muhammad jangan nggak ikut makan. Ya bapak, kata anak orang itu. Begitu Abi Thalib melinsat sebentar keluar dari kamar itu, mereka semua makan dengan begitu membabi buta. Nabi pun sama mundur dari halaqah. Abi Thalib melihat kejadian Pak, nangis Abi Thalib. Zalim aku kepada wahai Muhammad. Nasi udah habis, makan udah habis. Ternyata seperti ini kalian membiarkan Muhammad tidak makan. Anaknya cuma diam Pak. Kami lapar Bapak, kata mereka. Tapi Muhammad tidak kalian bagikan. Rasul cuma nunggu Pak dan merasa berdosa karena pamannya marah kepada saudaranya gara-gara beliau. Biarkan wahai paman, aku masih bisa mendapatkan sisa dari mereka. Tidak wahai Muhammad, engkau berhak makan lebih dari mereka. Maka betul mencari sisa makan yang ada diberikan pada Rasulullah. Lalu mulai malam hari ada peraturan Pak makan. Dibikin aturan oleh Rasulullah Abi Thalib. Makanan dibikin dengan porsi yang sama. Apa kata Abi Thalib? Sekarang semua jauh dari nampan. Muhammad maju ke depan. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah begitu kan tambah malu. Aku ini keponakan, itu anak-anakku wahai paman. Masa aku yang duluan makan? Tidak, kata Abi Thalib. Ini sebagai hukuman, sebagai hukuman buat saudara-saudaramu itu sepupu yang melalaikan engkau dalam makanan ini. Maju engkau wahai Muhammad, makan. Jangan wahai paman, biarkan aku makan bersama mereka. Tidak, kata Abi Thalib, engkau harus makan lebih dahulu biar mereka merasakan bagaimana rasanya lapar. Nabi menolak tapi tetap dipaksa oleh Abi Thalib. Anaknya nonton Pak, hanya Nabi makan. Maka sesuap, 2 suap, 3 suap, udah paman. Enggak, terus kata Abi Thalib, makan lagi. Yang pikirnya yang namanya gimana Pak? Lihat, wah ini jatah udah kurang ini. Yang biasanya Nabi nggak ikut makan, makanan kurang. Sekarang Rasul udah makan duluan. Dia kenyang, makan lagi kata Abi Thalib, makan lagi, makan lagi, makan lagi sampai Rasul bilang, kenyang wahai Muhammad, aku nggak sanggup untuk makan. Benar wahai Muhammad, benar wahai Muhammad. Sekarang kau mundur. Ini makanan katakan sudah tinggal mungkin 20% hilang. Karena Nabi dipaksa untuk makan. Kalau penuh aja mereka rebutan dan tidak pernah kenyang, apalagi sekarang. Mundur Rasulullah. Abi Thalib nonton, lihat. Sekarang kalian makan sisa Muhammad. Saudara makan Pak. Kira-kira makannya model bagaimana? Tentu lebih membabi buta. Kenapa? Jatah udah berkurang. Makan mereka papur. Biasanya hitungan berapa menit mundur. Mungkin nggak nyampe 5 menit bubar. Subhanallah. Saat itu mereka makan nggak ada yang mundur sampai sekian menit. Terus makan. Abi Thalib bingung, kok nggak ada yang mundur anakku. Makan terus mereka. Sampai akhirnya sudah mungkin kalau pakai ukuran hitungan 1/4 jam mundur 1. Anak Abi Thalib bilang, baru hari ini aku merasa kenyang. Kaget Abi Thalib. Lalu yang 1 mundur lagi.
aku pun kenyang hari ini. Tidak seperti biasanya kenyang kan. Subhanallah Pak, Rasulullah di pojokan cuma dulu sampai selesai mundur semua. Demi Allah Pak, ini cerita nggak bohong, cerita Rasulullah. Tersisa itu makanan masih. Saudara Nabi Muhammad nangis Abi Thalib. Di situ dia yakin, wallahi demi Allah Rabbul Ka'bah, demi Allah Tuhan pemilik Ka'bah, engkau benar-benar Nabi utusan Allah. Engkau membawa berkah, dipegang tangan Rasulullah, dicium sama Abi Thalib. Tangan Rasulullah sudah menyentuh makanan sedikit menjadi berkah. Dan mungkin Bapak maaf, ini mukjizat Rasulullah karena kita dapatkan pada tokoh ulama-ulama kita Pak, yang memang mereka mengikuti jejak Nabi. Banyak kejadian di mana-mana, acara-acara besar, diperkirakan yang hari 2.000 orang ternyata yang datang 5.000. Panitia kebingungan, maka ini dipanggil ulamanya, kiainya. Kiai bilang, tenang, kamu tidak usah ribut katanya. Mana beras? Mana yang bakal kamu masak? Didatang sama kiai, didoain, disentuh dengan tangan yang mulia, yang tangan mereka tak pernah maksiat kepada Allah. Saudara, maka dengan izin Allah, makanan yang jatuh untuk 2.000 orang, yang datang 5.000 orang, tak satu pun tidak makan. Pulang semua mereka mendapatkan makanan. Dari mana yang datang Pak? Karena mereka mengikuti Rasulullah. Karena ulama-ulama itu istiqomah menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bu Bapak hadirin rahimakumullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Benar-benar pada Rasulullah itu contoh buat kita. Dalam urusan apa? Urusan ibadah, jelas kita harus contoh Nabi Muhammad. Bukan cuma urusan ibadah, adat kehidupan sehari-hari kita pun mencontoh Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Lihat Pak, begitu hebat Nabi Muhammad. Semua makhluk Allah, termasuk malaikat Jibril alaihissalam, semua malaikat Allah, semua anbiya Allah berharap mendapatkan cinta dari Allah. Saudara, untuk kita umat Nabi Muhammad, Allah mengatakan, kalau kamu pengen dapat cinta dariku lewat lisan Nabi Muhammad yang disampaikan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Sebenarnya cukup dengan cinta dari Allah Pak. Kalau orang sudah cinta, pasti tidak akan mampu untuk mencakiti siapapun yang dicintainya. Tidak akan pernah merela melihat orang yang dia cintai akan susah. Tapi Allah tambahkan, wa yaghfir lakum dzunub, Allah ampunkan dosa kita sebelum kita memohon ampun kepada Allah. Satu sunnah Rasulullah kita kerjakan, kita akan dicintai Allah, tinggi derajat kita, ampunan dosa pun diberikan oleh Allah. Bukan cuma ibadah, tapi adat dalam kehidupan pun ibu kita contoh Rasulullah. Karena Rasulullah kamil, syamil, sempurna. Maksudnya apa Beb? Kehidupan adat, kehidupan sehari-hari kita. Makan, minum, tidur, berpakaian, mandi, masuk kamar, keluar rumah, masuk rumah, di WC gordel hajat, tidurnya kita, berpakaian kita, berdagangnya kita, keluar masuknya kita, naik kendaraan kita, semua kita contoh Rasulullah. Maka tidak ada sisa dari kegiatan kehidupan kita kecuali nilai ibadah, insya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah. Sebagian kita yang cetek pemikiran langsung protes. Wah, kalau kita cuma disuruh ibadah, kita kan manusia, kita butuh senang-senang, kita butuh nyari makan, kita butuh nyari hidup, kita butuh ini, butuh ini. Ini orang nggak nyambung berarti. Ibadah yang dimaksudkan Allah Bapak bukan cuma ibadah ritual, sholat, zikir, puasa, haji, zakat, jihad. Tapi apapun pekerjaan kita, perbuatan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita cocokkan hal itu dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka akan bernilai ibadah. Sekarang kita buka dulu dari segi ibadah Pak. Ini 9:30 lanjut ke bawah. Insyaallah. Dalam enggak ngumpul begini Pak. Ya. Ini Masya Allah tadi disebutkan banyak majelis apa, masjid-masjid, musola-musola. Akhirnya artinya bapak-bapak dari sini termasuk Insya Allah yang selalu mengamalkan masjid. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak, terutama nih untuk bapak-bapak, adik-adik laki-laki. Sholat kita nyontoh siapa? Sholat nyontoh siapa? Rasulullah. Benar? Jujur nih Pak. Rasulullah sholatnya di masjid apa di rumah?
Kalau memang anda bilang contoh dari Rasulullah, qudwah kita Rasulullah, pengen dekat sama Allah, bahkan Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jaminan masuk surga Pak dari Rasulullah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti itu orang cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, pasti bersamaku di surga, kata Rasulullah. Rasulullah SAW di rumah apa di masjid Pak? Masjid, di musola, di langgar, di surau, silakan itu nama. Walaupun maaf, hati-hati, masjid sama musola beda hukum Pak. Jangan buru-buru pengen jadikan musola jadi masjid. Sekarang banyak gara-gara COVID kemarin. 2 tahun lalu kita mau beri Jumatan, akhirnya setiap musola ngadakan Jumatan. Selesai COVID, selesai larangan nggak boleh ngadakan Jumatan masjid, musola masih terus Jumatan. Musola dijadikan masjid. Jangan buru-buru, pelajari hukumnya. Saya nggak bahas ini, cuma mengingatkan Pak, ya, karena bukan suatu keindahan dalam Islam ketika kita menyaksikan begitu banyak masjid yang berdekatan semua mengadakan Jumatan. Itu bukan keindahan dalam Islam, bahkan boleh jadi kemunduran dalam Islam. Jadi kita harus belajar, ya. Nah, Rasulullah sholatnya di masjid. Jangan pernah mengatakan sama saja, yang penting berjamaah. Kalau sekali-kali Pak, di kantor boleh, di toko boleh, di rumah boleh, tapi tempat kita kumpul hakikat untuk 5 waktu itu masjid, musola. Kalau ada orang bilang sama, yang penting berjamaah, tidak bisa sama. Kalau sama ngapain Rasul nyuruh kita ke masjid? Bahkan sampai beliau sakit berat, sampai dibopong Pak akhir hayat Rasulullah, dibopong oleh Imam Ali, dibopong oleh sahabat untuk sampai ke masjid. Saking beratnya sakit Nabi, belum sampai pintu masjid pingsan Rasulullah. Ditunggukan oleh sahabat sampai beliau wafat, sembuh, bangun dari pingsannya. Lalu beliau berwudu, pengen tetap ke masjid lagi Rasulullah. Dan ingat sholat berjamaah terutama, jangan pernah kita lewatkan Pak. Jangan biarkan diri Bapak sekalipun dalam hidup kita pernah sholat tidak berjamaah. Karena Rasulullah dan sahabat tidak pernah melakukan itu Pak. Sepanjang hidup Nabi dan sepanjang hidup sahabat bersama Rasulullah, mereka selalu sholat berjamaah. Apalagi kalau kita tinggalkan sholat berjamaah luar biasa Pak. Kalau memang mencontoh Nabi sholatlah berjamaah. Tapi maaf sekali lagi Bu, ya, minta maaf Ibu, yang dianjurkan ke masjid itu memang laki-laki. Perempuan boleh-boleh saja kalau memang tidak menimbulkan suatu permasalahan, fitnah atau dosa. Kalau ibu keluar dari rumah menjadi sontorongan pandangan laki-laki pada ibu, maka sholat di rumah lebih afdal daripada ke masjid. Apalagi kalau ibu memang na'udzubillah min dzalik, senang keluar karena dilihat oleh laki-laki, haram hukumnya itu, bukan ibadah tapi bermaksiat kepada Allah. Maka ulama sepakat perempuan lebih afdal sholat di rumah. Nah sekarang musim Pak, ada orang 3 hari nggak ke masjid. Kita pinjam nama Pak Ujang aja ya. Kalau orang namanya Ujang, 3 hari Pak Ujang nggak ke masjid, kita tanya, Pak Ujang mah kalau 3 hari nggak ke masjid, Ujang minta maaf dan aku nyawanya bini aku sholat di rumah. Kan seorang suami harus jadi imam. Jangan salah pemahaman ini Pak. Imam dalam artian engkau menjadi pemimpin yang mengatur anak istrimu untuk menuju ridho Allah dengan anjuran syariat. Nah kalau orang model Pak Ujang tadi ngomong model begitu, ada 100 orang di masjid Pak, kosong masjid kita. Semua orang bilang aku sholat nemenin istriku di rumah. Si pulang mana kau dah kata kemarin dah datang, aku nemenin bini aku di rumah. Akhirnya di masjid kira-kira siapa Pak? Maaf, dulu sama Ujang yang punya bini sholat di rumah. Kalau tidak seperti itu, kaum laki-laki sholat di masjid. Kalau memang cinta pengen bini biar buat istri dapat pahala, sholat 2 kali dalam syariat ada. Boleh niat qadha atau i'adatus sholat. I'adatus sholat. Kalau memang bapak pengen masuk sholat bareng sama ibu barangkali, ya, sholat di masjid, pulang ke rumah sholat tadi di rumah istri. Atau sholat dulu di rumah, balik lagi ke masjid sholat bersama jamaah. Nah kalau model bergaya seperti tadi Pak, beralasan aku sholat di rumah teman istriku, sepi masjid, kosong. Nah terlebih-lebih lagi, maaf bapak-bapak hadirin, yang sangat ditekankan oleh Rasulullah untuk kita memakmur ke masjid, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Bukan berarti bahwa asar maghrib tidak,
Tapi zuhur dan isya ini, yang isya dan subuh ini lebih berat buat kita. Kalau ada orang Pak, minta maaf sekali lagi, anggaplah nasta'firullahaladzim, orang seperti saya dipanggil Ustaz, ceramah, Masya Allah, kalau bicara tentang pembelaan Islam luar biasa, kayak dia yang paling jagoan. Tapi maaf, subuh tidak ke masjid, isya tidak ke masjid, munafik itu orang. Walaupun dia bikin bendera Palestina segede rumahnya, teriak bela Palestina dia, teriak-teriakkan keadilan dia, tapi subuh nggak ke masjid, isya nggak ke masjid, munafik itu orang. Maaf, bukan saya ngomong, yang ngomong yang sebab beliau itu kumpul malam ini Rasulullah yang ngomong. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, afdhalus shalah ala munafik, salat yang paling berat bagi orang munafik. Artinya kalau nggak berat berarti bukan munafik. Salatul isya wa salatul fajr, salat isya sama salat subuh, kata Nabi. Lau ya'lamu ma fihima, seandainya mereka itu tahu tentang apa yang Allah siapkan berikan kepada mereka datang ke masjid atau musola atau langgar katakanlah untuk salat isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, pasti mereka akan datang ke masjid walaupun harus dengan merangkak. Artinya sakit kita Pak, tidak bisa ke masjid sudah harus merangkak. Kalau memang kita tahu tentang apa yang Allah siapkan untuk orang yang memakmurkan masjid sholat isya dan subuh berjamaah, kita akan datang walaupun demi merangkak untuk sampai ke masjid. Yang ngomong sekali lagi bukan saya tapi Rasulullah. Perlukan masjid kita Pak. Bahkan kita tahu rahasia masjid ini luar biasa. Di sini kita kumpul, di sini ukhuwah Islam muncul, di sini kita saling perhatian sesama kita. Bapak tahu Pak Budi sakit dari mana? Kemarin subuh nggak kelihatan. Pak Ujung 3 hari nggak kelihatan kemana? Mudik. Pasti kita akan saling cari. Orang-orang istiqomah di masjid akan mencari. Dan orang istiqomah di masjid itu pahalanya luar biasa Pak. Kulla khutwah, setiap langkah kaki kita di rumah itu ganjaran pahala diberikan Allah. Bahkan Rasul menyatakan dalam sebuah hadis, basyirul musyayyuna fi dhulami binur tama ila masajidi binur tama yaumil qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang keluar di malam hari menuju ke masjid-masjid untuk sholat. Dengan apa? Nur utama, cahaya yang bersinar terang pada hari kiamat. Bu Bapak hadirin rahimakumullah, banyak sunnah Rasulullah yang harus kita hidupkan. Salat berjamaah, salat qobliyah, salat ba'diyah. Salat wajib dalam sehari 5 waktu. Berapa rakaat Pak jumlahnya? 17. Nah, saya ingatkan Bapak tentang 17 sunnah Nabi, salat sunnah yang jangan Bapak tinggalkan. Kalau Bapak istiqomahkan ini, saya kan sudah banyak mengistiqomahkan ini. Biar enak hitungnya aja Pak, 17 rakaat sholat wajib, maka kerjakan juga 17 rakaat ini yang sunnah. Yang ini sunnah muakkad, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah walaupun beliau sakit. Mudah-mudahan yang sudah biasa teruskan istiqomah, yang belum yuk kita mulai ambil berkah daripada bulan Maulid Rasulullah. 17 rakaat sholat wajib, 3 maghrib, isya 4, subuh 2, zuhur asar 4. Nah 17 sunnah muakkad yang Nabi tidak pernah meninggalkan walaupun sakit. Diingat mudah-mudahan ini berdasarkan sumber hadis Rasulullah. Pertama 10 rakaat yang mengiringi sholat wajib, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4, 2 rakaat ba'dal maghrib, asar nggak masuk, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah fajar. Bukan berarti asar tadi nggak ada sholat sunnahnya, ada, tapi tidak muakkad. Artinya tidak muakkad, tidak terlalu ditekankan oleh baginda Rasulullah. Ada Pak sholat sebelum asar 4 rakaat, fadilahnya cantik. Rasul mengatakan, rahimahullah imran shalla 4 rakaat qabla asar. Semoga Allah merahmati seorang yang melakukan sholat asar, sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Tapi tidak muakkad, artinya terkadang dilakukan oleh Rasulullah, terkadang tidak dilakukan Rasulullah. Tapi 10 yang kami sampaikan itu semua tidak pernah dilakukan, ditinggalkan oleh Rasulullah. 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh sholat sunnah fajar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Bid qobliyatul isya sama, qobliyatul isya juga sunnah, tapi tidak muakkad. 10. 7-nya sholat duha 4 rakaat. Jangan tinggalkan Bu, sunnah Rasulullah. 4 rakaat ringan, tapi 2 kan boleh, iya. Masa dari dulu 2 terus Pak?
Ya, kalau urusan perut, urusan duit kita pengen naik jabatan, naik tingkat, naik kedudukan. Masa dari dulu, dari sebelum kawin sampai punya cucu, duha cuma 2 rakaat. Walaupun memang duha paling dikit 2 rakaat, 4 rakaat dong minimal. Kalau mampu 8 rakaat silakan. Jadi cuma kita untuk, ya mungkin untuk kita biar gampang melakukan 4 rakaat sholat duha, lalu 3 rakaat sholat witir. Witir itu bu bapak bukan pekerjaan bulan Ramadan. Sebagian besar umat Islam merasakan seakan-akan witir itu paket sama tarawih. Tarawih selesai, witir selesai, nggak ada lagi. Tidak bu bapak. Bahkan sholat sunnah witir sangat ditekankan oleh Rasulullah. 3 rakaat, paling sedikit rakaat. Tapi lakukan minimal 3 rakaat. Mau 3 rakaat 1 salam boleh, 2 rakaat salam, 1 salam kemudian 1 salam lagi boleh. 2 rakaat salam lalu 1 rakaat 1 salam boleh. 3 rakaat langsung juga boleh. Nah, lakukan itu sepanjang hidup kita. Rasul mengatakan, "Autu ya ahlal Quran." Lakukanlah sholat witir wahai orang yang berpegang dengan Quran. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil esa, maka mencintai yang esa yang kekal, yang satu juga. Man lam yutir falaysa minna, kata Rasulullah. Siapa yang enggan melakukan sholat witir bukan dari golongan aku, kata Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Bu bapak hadirin rahimakumullah, cerita sunnah Nabi masih banyak. Cuma saya ingin menyampaikan sedikit lagi buat memperkokoh keyakinan kita dan kesabaran kita dalam ibadah. Sekarang banyak pak orang-orang yang muncul, naudzubillah, tapi insya Allah saya yakin semua yang duduk di sini bukan dari kelompok ini. Yang model kalau di sholat bubar, nggak ada wiridan, nggak ada wirid, nggak ada zikir. Bahkan naudzubillah dia mengatakan wirid barang-barang habis sholat itu bid'ah. La haula wala quwwata illa billah. Benar-benar dablek bodoh itu orang. Tidak paham dengan agamanya sendiri. Tidak pernah baca kitab hadis Rasulullah. Zikir ba'da sholat itu ratusan hadisnya pak, bermacam-macam hadis Nabi. Nah, alhamdulillah mungkin kita selalu baca. Saya sampaikan 3 saja mungkin, insya Allah bapak-bapak sering baca. Kalau anjuran Nabi itu banyak, zikir habis sholat itu. Mungkin masjid ini ngambil 7, masjid sana ngambil 10, masjid sana ngambil 11, mungkin beda-beda sedikit, tapi intinya sama. Di antara yang disunahkan Rasulullah ba'da sholat 5 waktu itu, baca ayat kursi. Ini sunnah Nabi. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka dia akan dijaga Allah dari sholat menuju sholat berikutnya. Tadi Isya baca ayat kursi misal pak, maka insya Allah kita akan dijaga Allah sampai ketemu subuh. Subuh kita baca ayat kursi selesai sholat, maka kita akan dijaga Allah sampai ketemu zuhur dan seterusnya. Itu pertama. Kedua, yang insya Allah kita terus istiqomahkan. Setiap habis sholat baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Berat nggak pak? Nggak berat, sangat ringan. Tapi begitu kita dimanjakan Allah sebagai umat Nabi Muhammad, Rasul mengatakan, man qara'a kulla duburi sholat, siapa yang membaca setiap habis sholat 5 waktu Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah 33, ghufirallahu dzunubahu wa in kana masjid badal bahr, diampunkan dosa kita ibu walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi bukan ngomong siapa baca ayat kursi 33, bukan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Tapi tolong kalau bisa hadirkan hati kita pak. Ini kadang-kadang malaikat aja bingung baca apa ini. Ya, alhamdulillah. Mau suaranya disetkan silakan, mau suaranya dikeraskan boleh saja. Ya. Allahu Akbar bersama. Selesai 99 genapkan 100 kata Rasulullah. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsir, subhanallah wa ta'ala. Kemudian satu lagi poin tentang sunnah Nabi setelah sholat, khusus setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Insyaallah kebanyakan kita melakukan baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ini luar biasa pak. Maaf kalau bapak sholat di rumah belum tentu mengamalkan ini. Tapi kalau kita sholat di masjid kita akan dibawa untuk ikut mengamalkan ini. Baca Allahumma ajirna minan nar setiap ba'da sholat maghrib. Kemudian pada sholat subuh, apa kata Rasulullah? Ini luar biasa pak. Wallah kita umat Nabi Muhammad sangat dimanjakan Allah dengan amalan yang sepele yang kecil, tapi ganjaran yang luar biasa. Siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar ba'da sholat maghrib kata Rasulullah, lalu seandainya dia diwafatkan Allah malam itu, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Saudara, yang ngomong bukan saya pak, bu, Rasulullah. Ibu walaupun sholat di rumah juga baca. Pada sholat subuh begitu juga. Saya membaca sholat subuh Allahumma ajirna minan nar 7 kali.
maka seandainya dia diwafatkan Allah di siang hari itu, Allah akan jauhkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu bapak hadirin rahimani rahimakumullah, mungkin saya tutup jam 10 gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa, sebagai penutup cerita tentang akhlak Rasulullah. Ya kalau cerita tentang Nabi sampai subuh gak selesai ya? Iya, mungkin saya capek atau bapak yang capek, tapi insya Allah gak capek. Ya, semakin dapat dengar cerita Nabi semakin semangat. Rasulullah SAW begitu indah akhlaknya Pak. Beliau memuliakan semua lapisan masyarakat, orang fakir, orang miskin, orang sedang, orang kaya, orang mulia, semua dimuliakan Nabi Muhammad. Siapapun yang mengundang berhajat kepada Rasulullah akan beliau datangi. Tapi ingat, Nabi punya perhatian lebih kepada fuqara dan masakin. Di dalam kitab-kitab Maulid berjanji di Ba'i Salaful Anam ataupun di kitab Maulid Habsyi semua menceritakan tentang akhlak ini. Di antaranya mereka mengatakan Rasulullah itu ikhwani, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah kalau beliau dipanggil oleh orang-orang miskin, ibu, ajabahu ijabatan muajjalah, Nabi langsung bergegas mendatangi mereka. Sekarang maaf, sedikit merenung kita dengan Nabi kira-kira sama enggak? Jujur Pak, kita kadang kebalik. Kalau yang undang kita orang miskin, orang cetekan, orang yang bawahan, orang ekonomi lemah, undangan 10-12, kita datang setengah 12. Bini kita sudah mau pagi, cepatlah dikit, kaki lah, dengan lagi baik. Masih sepi juga sih. Tapi maaf Pak ya, kalau yang undang kita orang berboboh, orang berjabat, berpangkat, orang kaya, undangan 10-12, setengah 10 sudah rapi kita. Cepat kita. Ngapa udah lemah ketelamat sama bapak itu. Tapi kalau orang miskin, di sini lihat sama nggak kita sama Rasulullah? Mau pengen dekat Nabi nggak sama. Syaratul murafaqah al-muwafaqah. Syarat untuk berdampingan, bergandengan, adanya kecocokan. Kalau nggak ada kecocokan, maka tidak akan pernah sama kita Pak. Bapak mau jalan bareng ke Jakarta, tapi kita nggak punya sifat sama. Yang satu pengen nginep di hotel, yang satu pengen nginep di rumah family, yang nggak bisa ketemu. Makan yang pengen satu pengen makan, kalau makan makanan di warteg, yang satu pengen di restoran, tidak ketemu kita. Jadi harus ada kecocokan. Pengen bareng Nabi, cocokkan kita dengan apa yang dicocokkan oleh Nabi Muhammad. Dan ceritakan ikhwan rahimakumullah, suatu hari di kota Madinah ada 3 orang fuqara Pak, orang miskin. Fuqara ini hidup bersama Rasulullah. Mereka bukan malas, nggak punya duit, tapi memang bagian rezeki mereka diberikan Allah seperti itu. Dan mereka pantang meminta-minta, kecuali kalau diberi mereka terima. Mereka berusaha untuk bekerja, namun kadang kerja mereka dapatkan tidak mencukupi hasil mereka dapatkan. 3 orang fuqara satu hari Pak, dari semalam nggak dapat makan. Sampai pagi mereka pun setelah habis sholat bersama Rasulullah, bubar badan isyraq, mereka pun menahan perut lapar. Mereka keluar dari masjid Rasulullah, Nabi masih itu di masjid saat masih di masjid. Mereka keluar Pak, sambil berjalan, sambil berharap mudah-mudahan dapat makanan diberikan oleh Allah. Subhanallah, ketika mereka berjalan, mereka dipanggil seorang tukang roti. Pedagang roti manggil mereka. Wah, kalau sudah pedagang roti manggil Pak, senang Pak. Datang mereka. Ternyata ada sisa roti semalam yang belum kejual, diberikan kepada mereka. Sisa roti udah kering. Tapi namanya orang butuh Pak, gembira dengan miskin seperti itu. Senang mereka, alhamdulillah kata mereka. Walaupun roti ini seperti ini, tapi alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Maka mereka bergegas Pak untuk makan itu makanan, roti kering. Lalu mereka mencari tempat di mana duduk, mau pulang ke rumah jauh. Hanya mereka lihat ada satu emperan toko. Tapi jangan berpikir emperan toko kayak kita Pak, keramik, granit, enggak, pasir. Toko pasir emperan-emperannya nyambung dengan jalan. Lalu mereka mencukup duduk di situ. Duduk mereka bertiga berhadapan. Lalu mereka buka itu ikatan dari bungkus tadi Pak. Pas sudah kebuka, udah mulai mau baca doa, mau makan, tiba-tiba yang duduk di sini, yang ada kesurat melihat sosok agung Rasulullah sedang berjalan. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka lihat ada Rasulullah berjalan menuju ke mereka, yang satu langsung bilang, "Gip, berhenti. Kenapa? Ada Rasulullah di belakang." Semua noleh Pak. Subhanallah. Ini sahabat barusan subuh kumpul sama Nabi, tapi begitu ketemu Nabi lagi rindu lagi mereka Pak. Beda jauh dari kita Pak. Ketemu Nabi enggak, rindu pun tidak. Ini baru sebentar ketemu. Kalau kita kan udah tadi udah ketemu,
Enggak. Pas dengar ada Rasulullah, stop mereka. Semua berbalik, Rasulullah. Seakan-akan mereka nggak ketemu seminggu. Padahal dari subuh duduk sama Nabi, sholat sama Rasulullah. Tapi itulah kehebatan Rasulullah. Berpisah sesaat membuat rindu mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun berdiri, Pak. Saking gembiranya melihat Rasulullah berjalan, mereka duluan mengucap kepada Rasulullah salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Rasulullah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, atas mahuli an tajlisu ma'ana. Terucap kalimat dengan polos, ya Rasulullah, maukah engkau duduk sejenak bersama kami? Kami ada sedikit makanan. Kira-kira kalau kita gimana? Oh minta maaf, saya buru-buru. Oh minta maaf, saya ada kerja. Oh minta maaf. Kenapa? Tahu ini orang fakir, mau ngajak duduk pinggir jalan, makan juga pasti makanan bukan makanan yang layak. Tapi apa kata Rasulullah? Labbaik, ahlan wa sahlan wa marhaban bil farah wal syaraf. Labbaik wahai saudara, kata Rasulullah. Ahlan wa sahlan, dengan senang hati aku akan duduk bersama kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Duduk di mana, Pak? Di karpet yang empuk, di meja, di sofa, tak mau di pasir, Pak. Duduk di pasir, dan Nabi tidak canggung sama sekali. Inilah sosok pemimpin yang luar biasa. Duduk Rasulullah bersama mereka. Ketika tahu Rasulullah tahu duduk sama ini, baru kayak hilang, baru sadar, Pak. Ya Rasulullah duduk sama kita di sini nggak pantas, kata mereka. Nabi bilang, duduk, kata Nabi, nggak sepindah tempat. Di sinilah kita duduk bersama. Lalu makan dibuka, Pak. Ada apa dengan kalian, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, kami cuma dapat ini, ada sedikit makanan. Pas dibuka, Pak, mereka sendiri kaget. Ternyata roti kering sisa. Bingung mereka. Maaf ya Rasulullah, cuma ini yang kami dapatkan, yang kami miliki. Masya Allah, kata Rasulullah, roti luar biasa, nikmat dari Allah, diangkat sama Nabi. Sahabat bingung, tidak. Ayo makan, kata Rasulullah. Kita makan bareng. Dengan tangan yang mulia, Pak, Rasul mengambil, Pak. Satu dikasih ke satu, betul 4 potong. Dan satu buat Rasulullah. Bismillah, ayo kita makan bareng. Makan, Pak. Allah membalikkan. Selesai. Inilah luar biasa, Pak. Bukan sampai di situ. Apa kata Rasulullah? Wahai saudaraku, aku tersanjung dengan undangan kalian duduk bersama di sini. Aku rasa gembira kalian ngajak aku makan. Maka dengarkan wahai saudaraku, nanti siang aku mengundang kalian makan di rumahku, kata Rasulullah. Saudara Muhammad. Nangis, Pak, orang fakir, Pak. Undang Nabi Allah Muhammad yang lebih hebat dari Nabi Sulaiman, lebih hebat dari Nabi Yusuf, yang raja-raja itu, Pak. Mau makan sama mereka di pinggir jalan, roti kering. Dibalas dengan kemuliaan, Nabi undang mereka menjadi tamu untuk makan siang bersama Rasulullah. Ini luar biasa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa ahbab hadiratullah, yuk terus kita kupas cerita tentang Nabi. Wallah, Pak, yang kita baru ceritakan ini bagaikan percikan air yang kita celupkan tangan dari lautan ya Rasulullah. Cuma percikan air saja, Pak. Tidak akan puas, 1 centong, 2 centang, 3 centong, seember, 1 bak, 1 apapun kita ambil, nggak pernah habis. Itulah Rasulullah yang dikatakan oleh Sayyidatul Aisyah, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu bagaikan Quran. Sampai detik ini, sepintar sehebat apapun ulama kita, nggak pernah putus, mereka terus mendapatkan ilmu baru dari Al-Quran. Pemahaman yang indah, yang lebih indah lagi, lebih indah lagi dari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridai pertemuan kita pada malam hari ini. Allah berkahi masjid kita dan semua kita yang hadir di tempat kita, menjadikan berkah untuk tempat-tempat kita masing-masing, majelis kita, masjid kita, mushola kita, insyaallah. Wa jazakumullahu khairan jazaa pengurus masjid, al-muhajirin. Mudah-mudahan insyaallah persatuan kita dalam jasad seperti ini pun menyatukan arwah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini. Ya Rabb, kami berkumpul mengenang, mengingat, mengagungkan kekasihmu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kumpulkanlah kami besok ya Allah bersama orang tua kami, bersama keluarga kami, anak istri dan keturunan kami, bersama kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isfa'lana ya Rasulullah, berikanlah syafaat bagi Nabi Muhammad kepada kami Allah. Berkahilah hidup kami Allah, selamatkan bangsa kami Allah dari kehancuran, dari keburukan, dari kerusakan, dari kebobrokan. Selamatkan anak keturunan kami Allah, jadikanlah kami semua penggembira hati Rasulullah, menyelamatkan diri Islam, menyelamatkan diri bangsa dari segala bentuk kehancuran. Mantapkan iman kami Allah sampai kami bertemu denganmu dan kami diwafatkan dengan menyebut kalimat la ilaha illallah
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا احد من بابك محروما او مطرودا. اللهم اجعلنا واحبابنا هؤلاء كلهم حاضرين معنا يا ربنا من الذين يستمعون القول تبين السنة. اجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الابرار. اللهم حببنا اليك وحببنا الى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم شرفنا برؤيته، اللهم شرفنا بقربه، اللهم شرفنا بذكره، اللهم شرفنا بنصرته، واحشرنا في زمرته يا ارحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه بجاه وآل الفاطمه ام من حسن الخاتمه. اللهم اجعلنا مباركا في كل حين، قرة عين سيدنا وسلم الحكمة بالصالحين. صلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الكل وآله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم انا نسالك بحق الفاتحه شر الفاتحه بحق فاطمه وابيها وامها وقال ابنها افتح لنا باب الخير واجعلنا من هواسه الخير في كل خير يا من وفق اهل الخير والخير واعانهم عليه. بك اللهم الخير واعنا عليه. صلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.